Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Fajri Hidayah. Di sini saya akan membuat vlog tentang materi yaitu pengembangan sumber daya manusia, yang dimana akan membahas strategi dan model pengembangan sumber daya manusia atau SDM di kelompok 8. Nah, hal yang saya dapat dari materi yang mereka jelaskan itu ternyata di era globalisasi dan pengembangan teknologi yang sangat cepat, sumber daya manusia menjadi aset utama dalam organisasi. Keberhasilan dalam suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga kualitas SDM yang dimiliki. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas. Kita akan membahas yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Nah, untuk pengertian dari pengembangan SDM yaitu strategi pengembangan SDM adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan suatu individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman organisasi dan pengalaman kerja agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dan bagi organisasi. Tujuan kenapa pengembangan SDM itu dilakukan itu adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, efektivitas, serta mengurangi kesalahan kerja. Selain itu juga pengembangan SDM itu juga bertujuan untuk meningkatkan moral kerja dan kepemimpinan, pengembangan karakter, karir, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya itu ada karakteristik dari strategi pengembangan SDM. Strateginya pengembangan SDM ini memiliki beberapa karakter yang penting. Yang pertama itu berorientasi pada jangka panjang. Artinya strategi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan SDM saat ini, tetapi juga mempersiapkan SDM menghadapi tantangan di masa depan nantinya. Jadi kita tidak hanya melihat dari jangka pendeknya saja. Oke, mungkin selanjutnya yang kedua itu berbasis kompetensi, yaitu fokus pada peningkatan keterampilan pengetahuan sesuai kebutuhan pekerja. Dan yang ketiga itu adaptif terhadap perubahan, itu terutama menghadapi perkembangan teknologi di era globalisasi. Dan yang terakhir, strategi pengembangan SDM itu bersifat berkelanjutan. Artinya proses pengembangan dilakukan secara terus-menerus agar SDM selalu mampu mengikuti perubahan dan tantangan global serta hal yang lainnya. Selanjutnya, pola kerja itu seperti remoting dan hybrid working juga menuntut kemampuan kerja yang mandiri serta komunikasi virtual yang efektif. Selanjutnya, model pengembangan itu ada yang pertama itu model ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, model ini digunakan untuk merancang program pelatihan secara sistematis dan terukur. Yang kedua itu ada model Kirkpatrick, yang dimana digunakan untuk mengetahui efektivitas pelatihan melalui 4 tingkat, yaitu reaksi, pembelajaran, serta perubahan perilaku dan hasil. Selanjutnya itu ada model kompetensi based human resource development, yaitu model pengembangan SDM yang berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya pihak-pihak yang terlibat itu yang pertama adalah manajemen puncak yang bertugas menetapkan visi misi dan kebijakan organisasi. Yang kedua ada departemen HRD yang bertanggung jawab dalam merancang serta melaksanakan program. Yang ketiga manajemen unit kerja yang membantu mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing bidang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Strategi model pengembangan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan organisasi dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, pengembangan fokus tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup komunikasi, inovasi, dan pengembangan kemampuan yang beradaptasi. Sekian dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.